Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia. Apa kabar semua anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap harus semangat belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai kebutuhan manusia. Oke, sebelum kita jelaskan seperti apa jenis-jenis kebutuhannya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang definisi kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam artian bahwa apabila kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan sangat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Jika perut saya lapar, saya membutuhkan makan tapi saya tidak makan, maka yang akan terjadi adalah tubuh saya menjadi lemas dan badan saya bisa sakit, gitu ya. Nah, itu kategori kebutuhan. Sekarang berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan sesuatu yang ingin dipenuhi, tetapi jika tidak dipenuhi dia tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya, saya ingin mengganti handphone saya dengan tipe terbaru dan seri terbaru. Apakah kalau saya tidak dipenuhi handphonenya terganggu kelangsungan hidup manusia? Jawabannya adalah tidak. Nah, jadi mulai sekarang kamu harus sudah tahu dong apa bedanya kebutuhan dengan keinginan. Oke, sekarang saya lanjutkan. Saya akan lanjutkan mengenai penggolongan atau pengklasifikasian jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terbagi ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, jika dilihat dari intensitasnya, kebutuhan terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan utama seperti misalnya sandang, pangan, dan papan. Ketiga itu kalau disingkat SPP, biar mudah kalian menghafalnya. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Oke, kemudian yang berikutnya kalau jenis primer sudah dipenuhi, kita bisa memasuki atau bisa memenuhi kebutuhan yang berikutnya, yaitu yang sekunder. Sekunder ini sifatnya tambahan. Kebutuhan tambahan yang meliputi meja, kursi, lemari, kemudian buffet, kemudian mungkin ada lagi lemari es, itu dalam kategori kebutuhan sekunder. Setelah sekunder terpenuhi, masuk kebutuhan yang lebih mewah, yaitu kebutuhan tersier. Emas, perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, itu kategori kebutuhan yang tersier. Sekarang perhatikan lagi jenis kebutuhan jika dilihat berdasarkan sifatnya. Jika dilihat berdasarkan sifatnya, kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini sangat berhubungan dengan badan kita. Makan membuat kita menjadi lebih sehat, bertenaga. Minum membuat kita menjadi lebih segar, itu termasuk dalam kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani, contohnya adalah mendengarkan musik, membuat hati saya menjadi lebih bahagia. Itu kebutuhan rohani. Mendengarkan ceramah agama membuat saya menjadi lebih tenang. Nah, itu contoh sebagai kebutuhan rohani. Nah, sekarang masuk ke dalam jenis kebutuhan apabila dilihat dari waktunya. Jika dilihat dari waktunya, kebutuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu yang kebutuhan sekarang atau yang tidak dapat ditunda, dan yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan yang dapat ditunda. Contoh kebutuhan sekarang atau yang tidak dapat ditunda adalah bagi orang sakit, obat itu sangat diperlukan sekarang. Ya, jadi obat sangat dibutuhkan bagi orang sakit, nggak bisa ditunda. Sakit sekarang minum obatnya bulan depan nggak bisa. Jadi kalau sakit sekarang minum obatnya sekarang. Kemudian makan bagi orang lapar itu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Laparnya sekarang, makannya minggu depan, itu juga nggak bisa. Ya, jadi ada kebutuhan berdasarkan waktu yang terdiri tadi dari 2, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda, dan yang kedua kebutuhan yang dapat ditunda. Tadi saya sudah jelaskan kebutuhan yang sekarang atau tidak dapat ditunda. Sekarang masuk ke kebutuhan yang dapat ditunda atau kebutuhan akan datang. Contohnya, saya menabung untuk biaya anak saya kuliah ke depan. Itu bisa ditunda. Kemudian saya menabung untuk pergi haji. Itu bisa ditunda. Saya mengumpulkan emas perhiasan saya untuk nanti saya membuat rumah yang megah. Itu bisa ditunda. Nah, jadi kalian tahu dong jenis kebutuhan berdasarkan waktu terbagi menjadi 2. Saya ulang lagi, kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang, atau kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan kebutuhan yang dapat ditunda.
Oke, sekarang lihat yang berikutnya. Penggolongan jenis kebutuhan jika dilihat berdasarkan subjeknya. Jika dilihat berdasarkan subjeknya, jenis kebutuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan pribadi atau kebutuhan individu, dan yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan umum. Perhatikan, kalau kebutuhan pribadi atau individu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing individu tanpa bisa dicampur-campur dengan orang lain. Contoh misalnya, sikat gigi. Ada yang mau sikat giginya dicampur dengan orang lain? Saya yakin nggak ada. Handuk merupakan kebutuhan pribadi atau kebutuhan individu. Itu juga nggak mau kita dicampur sama orang lain yang tidak kita kenal atau di luar keluarga kita, nggak akan. Oke, kemudian pakaian dalam. Pakaian dalam juga termasuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan individu. Jadi nggak akan mau dicampur-campur dengan orang lain. Jadi kamu harus bisa membedakan mana kebutuhan pribadi dan mana yang bukan kebutuhan pribadi ya. Kemudian berikutnya yang kedua, selain kebutuhan pribadi, yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama atau kebutuhan umum. Kebutuhan ini maksudnya kebutuhan orang banyak atau fasilitas itu bisa digunakan secara beramai-ramai. Contoh misalnya, telepon umum. Nah, yang kan zaman sekarang mungkin belum pernah lihat atau tidak tahu apa itu telepon umum. Kalau zaman dulu ada yang namanya fasilitas telepon umum yang bisa digunakan oleh siapa saja dengan memasukkan koin. Itu namanya telepon umum. Kemudian selain telepon umum, kebutuhan bersama bisa dalam bentuk pasar. Pasar itu kebutuhan bersama. Siapa saja boleh masuk pasar. Siapa saja boleh keluar dari pasar. Nah, selain pasar adalah jembatan. Siapa saja boleh melewati jembatan. Itu kebutuhan bersama. Jalan raya itu juga bersama. Bisa digunakan secara bersama-sama. Stasiun, bandara itu bersama. Jadi banyak kebutuhan yang bisa dilakukan oleh orang banyak atau yang sering disebut dengan kebutuhan kolektif. Saya ulas kembali untuk penggolongan jenis kebutuhan yang terakhir, yaitu jenis kebutuhan jika dilihat berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan pribadi atau individu dan kebutuhan kolektif atau yang juga disebut dengan kebutuhan umum atau kebutuhan bersama. Oke ya, untuk orang banyak. Oke, anak-anakku, demikianlah penjelasan saya hari ini mengenai kebutuhan manusia. Saya yakin materi ini akan sangat bermanfaat kalian untuk mempersiapkan ujian ulangan harian pertama. Ya, oke. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat. Salam cerdas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.